Pemirsa masih di Market Review dan kita masih berbincang pajak digital dipungut apa kabar layanan e-commerce dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Tulus Sapadi, Ketua Pengurus Harian YLKI. Pak Tulus, kita lanjutkan kembali Pak. Oke. Ya, dari sisi aduan, mungkin dari kita lihat dari sudut persentase Pak Tulus, di mana ada yang terdaftar, kemudian juga ada yang tidak terdaftar, terutama dari media sosial nih Pak. Kalau kita lihat aduannya paling banyak ini di mana atau cukup beragam, ada plus minusnya Pak? Ya, kalau dari sisi jumlah tentu lebih banyak yang di media sosial ya. Ya. Itu yang melapor, belum yang tidak melapor. Gitu. Kebocoran data termasuk dalam hal ini juga, Pak Tulus? Ya, salah satunya itu dalam konteks yang lebih masif dari salah satu platform yang ternama dan terbesar barangkali ya. Itu yang saya kira juga PR karena soal kebocoran data ini juga dipicu oleh belum adanya regulasi tentang Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi atau RUU PDP yang sampai sekarang belum disahkan. Ini menjadi sangat ironis ya ketika pemerintah menggadang-gadang adanya ekonomi digital, transaksi daring, ekonomi daring, tapi kita belum punya undang-undang pelindungan data pribadi yang menjadi dasar terhadap transaksi ini. Ini saya kira agar kita mendesak agar undang-undang pelindungan data pribadi harus segera disahkan, karena ini untuk melindungi masyarakat terkait dengan transaksi elektronik atau transaksi digital di tengah ekonomi digital ini. Baik, Pak Tulus, boleh tidak Pak kita compare terutama kepada beberapa negara yang sistem digital perlindungan konsumennya sudah lebih baik dibandingkan dengan Indonesia. Bagaimana pelaksanaannya sebenarnya? Ya, pelaksanaan sebenarnya kalau yang mau fair atau yang benar adalah sebelum kita masuk dalam ruang ekonomi digital, pemerintah ya harus sudah membereskan aspek-aspek regulasi dan kebijakannya, khususnya untuk perlindungan pada konsumen. Ya, karena di kita itu kebalik-balik. Pemerintah begitu getol, begitu bernafsu mendorong ekonomi digital, transaksi digital, ekonomi dan macam, tapi lupa belum menyiapkan aspek infrastruktur regulasi dan kebijakan untuk melindungi konsumennya. Nah, di negara lain justru itulah yang digarap lebih dulu, siapkan infrastruktur regulasinya, kemudian baru masuk ke ruang yang diharapkan itu, yaitu ekonomi digital. Karena saat ini dengan era digital ekonomi memang menjadi potensi ekonomi yang sangat besar dan juga sangat efisien baik bagi pedagang ataupun juga bagi konsumen. Tetapi di situ ada resiko-resiko yang harus diantisipasi oleh konsumen yang menyangkut tadi pelindungan data pribadi, menyangkut masalah penipuan dan segala macam. Apakah regulasi atau infrastruktur yang disiapkan juga harus lebih adaptasinya harus lebih cepat juga, Pak Tulus, mengingat kemajuan teknologi ini perubahannya juga sangat cepat, Pak? Ya, bukan hanya adaptasi, tetapi regulasi baru. Ya, kalau kita sebagai konsumen secara konvensional sudah diatur dengan undang-undang, misalnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 99. Ini juga undang-undang ini harus segera diamandemen karena sudah sangat lama dan sudah kadaluarsa sebenarnya ya. Tapi undang-undang perlindungan konsumen ya tadi karena sudah kadaluarsa dari sisi waktu sehingga dia tidak bisa mengakomodir adanya transaksi ekonomi digital ini. Sehingga kita perlu undang-undang yang lebih spesifik ya baik sebagai undang-undang ekonominya ataupun undang-undang perlindungan data pribadi. Selain dari regulasi, Pak Tulus, apakah juga termasuk di dalamnya hukum yang berlaku begitu paling tidak memberikan efek jerah supaya penipuan-penipuan yang terjadi bisa diminimalisir dalam hal ini? Ya, tadi pengawasan harus diperkuat. Oke. Ya, karena selama ini sudah banyaknya penipuan ataupun pelanggaran-pelanggaran hak konsumen karena pengawasan di lapangan itu lemah. Ya, sehingga penipuan terus terjadi oleh akun-akun yang bermunculan secara cepat di media sosial baik yang di dalam negeri ataupun yang di luar negeri.
Baik, yang terbaru ini Pak Tulus, saat layanan e-commerce belum sempurna Pak, ini terkait dengan masyarakat pengguna e-commerce dikenakan PPN tambahan 10% di aturan pajak digital. Apakah ini cukup relevan tidak Pak Tulus? Iya, kalau dari sisi kewajiban negara atau hak negara memang ketika dipungut pajak itu saya kira absah saja, tetapi ketika dari aspek perlindungan konsumen belum beres, ya negara jangan mau enaknya saja, mau mungut pajak tapi tidak mau melindungi warga negaranya dalam bertransaksi. Ya itu namanya mau menangnya sendiri. Balik lagi tadi dari semua infrastruktur regulasi harus disiapkan baik dari hulu sampai dengan ke hilir begitu Pak Tulus. Iya, saya kira itu. Jadi pemerintah jangan mau mengambil gulanya saja, tapi nggak mau memberikan perlindungan kepada konsumen, apalagi kemudian mau mengut pajak dan segala macam. Ya sebenarnya kalau sudah semuanya sudah terlindungi, sudah beres dari sisi regulasi untuk melindungi kedua belah pihak, ya mau tidak mau itu sebagai pungutan pajak ya. Tetapi juga harus mestinya dibedakan antara pajak yang konvensional dengan yang digital ini, karena untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi ya agar lebih cepat dan segala macam. Pak Tulus, bagaimana Anda melihat langkah-langkah yang sudah ditempuh oleh pemerintah saat ini? Ke depan diproyeksikan ekonomi digital akan mengambil alih dari posisi ekonomi yang ada saat ini. Nanti tidak akan lagi bergantung kepada komoditas, begitu perkembangan teknologi. Bagaimana Anda melihat kesiapan pemerintah? Kalau kita lihat dari perwujudan saat ini, yang Anda katakan tadi masih belum siap secara keseluruhan dari sisi regulasi, baik dari hulu ke hilir, Pak Tulus. Ya, salah satu hal yang harus disiapkan itu adalah adanya undang-undang perlindungan data pribadi. Dan itu kalau nanti kita tidak punya sampai tahun 2024, maka transaksi digital di Indonesia akan diboikot oleh Uni Eropa. Jadi kita nggak akan dilayani transaksi daring, belanja daring, kalau kita belum punya undang-undang perlindungan data pribadi dan transaksi daring lainnya dengan negara-negara Uni Eropa. Dan dari konsumen juga harus disiapkan betul, karena ini sebuah ironi sebenarnya ya, ketika kita gandrung dengan transaksi ekonomi digital, tapi literasi digital masyarakat masih rendah ya. Masyarakat kita tidak membaca syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam akun-akun digital yang ada sebelum mereka bertransaksi. Padahal itulah jebakan-jebakan Batman ketika konsumen tidak membaca lebih dulu apa syarat dan ketentuan yang berlaku. Artinya tidak hanya dari sisi pemerintah, kemudian juga pelaku usaha, tapi dari sisi konsumen meminimalkan kerugian yang terjadi dalam transaksi e-commerce, juga lebih memahami kepada produk, memahami ketentuan yang berlaku sebelum melakukan transaksi, begitu Pak Tulus? Ya, dan ini juga tugas pemerintah juga untuk mengedukasi dan memberdayakan konsumen sehingga literasi digital masyarakat itu meningkat. Ya, karena itulah jadi dasar di dalam transaksi digital ya, literasi digital dari sisi konsumen, karena kalau tidak akhirnya banyak hal yang merugikan konsumen karena ketidaktahuan konsumen itu sendiri. Tapi ini kan tidak boleh dibiarkan. Lalu di mana kehadiran negara untuk melindungi konsumen, karena toh yang membuka keran digital kan negara juga. Baik, terutama dari sisi psikologis, konsumen di Indonesia lebih tertarik dengan harga yang murah dan diskon yang cukup tinggi, begitu Pak Tulus, tapi tidak melihat aspek-aspek lainnya sebelum melakukan transaksi, begitu. Ya, salah satunya itu. Ya, walaupun bukan hanya soal diskon atau harga murah saja, atau walaupun harga normal atau apa, ya yang terpenting adalah konsumen mengerti hal ehwal terkait dengan syarat dan ketentuannya berlaku, ataupun produk-produk yang aturan-aturan yang dibuat oleh operator, oleh platform digital ataupun oleh pedagang-pedagang itu.
Misalnya dalam transaksi di platform digital, konsumen sering ketipu karena konsumen melakukan transaksi secara liar ya, bukan kepada akun yang resmi ya, tapi dia keluar dari kanal dan kemudian ketika keluar dari kanal itulah kemudian terjadi transaksi secara pribadi, tidak termonitor oleh platform digital yang ada atau akun yang ada tersebut. Dan kalau sudah seperti itu, ya operator digital yang platform digital itu tidak mau bertanggung jawab. Ya. Paling dia bisa hanya membekukan akun-akun yang menipu konsumen itu, tapi dia bekukan hari ini, besok dia bikin akun baru. Betul, Pak. Begitu. Baik. Pak Tulus, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak, di Market Review, dan semoga ini memberikan referensi ini terutama bagi pemirsa Idea Channel dalam melakukan kegiatan transaksi dan lebih kepada persiapan pemerintah untuk menyiapkan terutama di tahun 2024 nanti untuk undang-undang data pribadi ini. Terima kasih Pak Tulus sudah bergabung bersama kami, sehat selalu Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Baik, terima kasih ada Bapak Tulus Sawadi, Ketua Pengurus Harian YLKI, dan tadi kita membahas pajak digital dipungut, apa kabar layanan dari e-commerce. Kita akan jeda terlebih dahulu. Di segmen selanjutnya, Market Review akan segera kembali. Nanti kita akan coba bahas dari sisi penerapan pajak digital ini, di mana pemerintah menambah beberapa perusahaan yang dikenakan untuk pajak digital ini. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.